Jepang ini memiliki kebiasaan yang kejam. Selama orang tua di rumah mencapai usia 60 tahun, mereka akan meninggalkan orang tua di lembah menunggu kematian. Besok adalah hari ibu pergi ke gunung. Istri yang bahagia tidak bisa tidur, dia mengambil sekantong racun tikus yang telah dia siapkan sejak lama. Beritahu Takichi untuk memberi ibu minum besok. Takichi dengan marah melemparkan racun tikus ke tanah. Ibu mendengar semuanya. Air mata tertumpah pada titik ini. Fajar baru. Ibu Takichi membangunkan Takichi dan mendesaknya untuk bergegas. Takichi ingin menyembunyikan ibunya di ruang bawah tanah, tapi ibunya menolak untuk punya pilihan. Dia harus menggendong ibunya di jalan. Pergi ke pintu rumah, ibu saya tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang. Rumah yang saya tinggali sepanjang hidup saya. Meskipun dia tidak tahan, dia masih menepuk putranya, dan menyuruhnya untuk terus berjalan. Jalannya jauh. Takichi menggendong ibunya di jalan gunung. Dalam sekejap mata, dia mencapai jembatan gantung yang hancur. Dan Takichi takut ketinggian dan merasa kakinya lemah. Sang ibu meyakinkannya, jangan melihat ke bawah. Melewati sekelompok patung batu, semakin Takichi terlihat, semakin mengerikan perasaannya. Bagaimanapun, aku tidak tahu berterima kasih. Sepertinya, mendengar celaan dari patung batu itu. Dia sangat ketakutan sehingga dia terpeleset dan jatuh ke tanah. Jadi ibunya harus menggendongnya untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat ini, tiba-tiba ada gemuruh guntur. Takichi sangat ketakutan, ibunya tersenyum dan menghiburnya. Mengingat saat Takichi masih kecil. Ternyata sejak kecil, Takichi takut petir. Begitu mendengar guntur, takut bersembunyi di tumpukan kayu. Tiba-tiba angin bertiup, dan karena menyelamatkannya, kaki ibu itu terluka, meninggalkan bekas di kaki seumur hidup. Ibu berkorban begitu banyak untuk Takichi. Bukan saja dia tidak memberikan bakti yang baik kepada ibunya, tapi, dia juga melemparkan ibunya ke bawah gunung, untuk melahirkan penghancuran diri. Sangat menyalahkan diri sendiri. Akhirnya, mereka berdua mencapai lembah neraka. Berikut adalah semua sisa-sisa. Di mana-mana ada gagak hitam menunggu untuk makan. Saya tidak ingin meninggalkan ibu saya di sini. Namun sang ibu tidak ingin menyulitkan sang anak. Dia berpura-pura marah. Harus pergi. Tiba-tiba Takichi tersandung sesuatu. Dia melihat ke atas. Takichi terhuyung ke depan ketakutan. Jatuh ke lembah dan pingsan. Ketika dia bangun, hari sudah gelap. Takichi tersesat. Pada saat ini Anha tiba-tiba melihat di tanah. Ada yang bersinar. Karena botol itu, ibunya takut dia tidak bisa menemukan jalan pulang. Jadi saya sengaja membuka botol di jalan. Sangat patah hati. Dia meskipun berlari kembali, memanggil ibunya untuk bangun. Ibu yang patah hati bergegas untuk noda darah di pelipisnya. Keduanya saling berpelukan dalam-dalam. Memutuskan untuk menentang hukuman pemenggalan. Diam-diam membawa pulang ibunya. Ketika dia hendak menyembunyikan ibunya di ruang bawah tanah. Tiba-tiba, istri di luar mendobrak pintu. Takichi buru-buru menutupinya dengan papan kayu, istrinya mendobrak pintu. Dan begitu masuk, dia mencari kemana-mana. Untungnya dia tidak menemukan ibunya. Sementara istrinya pergi, Takichi buru-buru memberi ibunya kentang untuk melawan kelaparan. Ya, pada saat ini, pintu berdering lagi. Untungnya pada saat terakhir, tepat waktu untuk menutup papan kayu. Ternyata, kepala desa tahu. Takichi menjual sandal jerami untuk mencari nafkah. Pengerjaan halus begitu memerintahkan dia. Buat gendang yang tidak perlu diketuk, dan berbunyi untuk diberikan kepada pemiliknya. Kalau tidak, hidupnya akan sulit dipertahankan. Istri yang berdiri di luar mendengar semuanya. Takut terlibat, dia meninggalkan suami dan anak-anaknya. Lari sendirian. Untungnya, ada seorang ibu yang membantu Takichi. Dia menyuruh Takichi untuk menangkap beberapa tawon. Dan memasukkannya ke dalam drum. Kemudian ambil kertas gak kosong. Jadi sendirian berbaring di sebelah kosong. Ketukan bisa terdengar. Setelah itu, pria itu tersenyum jahat. Beberapa hari kemudian kepala desa memanggil Takichi. Ternyata, pemiliknya sangat penasaran saat mendengar suara gendang tersebut. Dia menusuk kertas itu. Dibunuh oleh tawon. Wali kota menjabat. Dia sangat gembira. Bertekad untuk menghadiahi Takichi dengan mahal.
Takichi tahu bahwa menyembunyikan ibunya di rumah adalah dosa besar. Dia tidak mengharapkan kemuliaan dan kekayaan. Saya hanya berharap dia bisa memaafkan ibu dan anak perempuannya. Semua orang tahu bahwa Takichi dihargai dengan baik. Setelah mendengar berita itu, sang istri bergegas pulang. Tapi hanya ibuku yang ada di rumah. Ia memaksa sang ibu untuk menanyakan keberadaan hadiah tersebut. Sang ibu dengan enggan harus memberitahu sang istri. Di bawah patung batu di luar gerbang desa, sang istri mendengar itu dan segera berlari keluar. Dia datang di bawah patung batu, gali harta karun yang sangat besar. Sang istri sangat senang, terhuyung-huyung membawa pohon yang berat. Hendak pulang, ketika dia menyeberangi jembatan gantung. Jembatan itu tidak dapat menahan beban, dan tiba-tiba putus. Sang istri tewas di tempat. Tidak ada harta yang hanya tulang batu. Takichi membawa kembali hadiah yang bagus. Dia buru-buru membawa ibunya keluar dari ruang bawah tanah, mengatakan bahwa aturan ini telah dibatalkan. Dia tidak perlu bersembunyi di masa depan lagi. Dia dengan senang hati memasak bubur ucapan selamat dengan ibunya. Tetapi di mata orang lain, Takichi hanyalah monolog dengan udara. Ternyata, selama di Sankok, sang ibu meminum racun tikus. Selama ini, orang yang di sisi Takichi adalah arwah ibunya, yang tidak tega meninggalkannya. Itu adalah kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Semoga semua ibu di dunia ini panjang umur dan sehat selalu. Amin.